Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pemirsa, alhamdulillah, kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang pertama, dan pada malam hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-8 dari bab yang berkaitan dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sekaligus sebagai anak tiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah Hindun ibnu Abi Halah. Karena dia adalah putra dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dan saat menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah Hindun ibnu Abi Halah Rabib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, haddatsana Sufyan bin Waqi' qal haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijli qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijata yukna Aba Abdullah an ibnin li Abi Halah anil Hasan ibn Ali qal sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada khalnya, yaitu Hindun ibnu Abi Halah. Kata Hindun dahulu dipakai oleh orang-orang Arab untuk memberikan nama
baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Dan Hindun ibni Abi Halah adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau adalah paman dari Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Saat itu Hasan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kakeknya. Namun usia Hasan masih relatif kecil, yaitu 8 tahun sebagaimana disebutkan di dalam tarikh. Sekalipun beliau melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kakek dari beliau sendiri, akan tetapi tidak mampu untuk memberikan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedetail Hindun ibnu Abi Halah. Apalagi Hindun ibnu Abi Halah selain lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hasan di sini sebagai wasafan. Wasafan artinya adalah seorang yang teliti di dalam menggambarkan seseorang, dan demikian yang dikenal dari Hindun ibnu Abi Halah di kalangan ahli tarikh. Marilah kita sama-sama membaca hadis atau riwayat yang dinisbatkan mensifati fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala sa'altu khali Hindan ibni Abi Halah wa kana wasafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan, aku bertanya kepada Hindun ibnu Abi Halah, sedangkan dia adalah seorang wasaf yang teliti di dalam memberikan gambaran tentang seseorang. Aku bertanya tentang hilyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipakai kata hilyah, sedangkan hilyah itu adalah hiasan, sesuatu yang indah, karena begitulah hakikat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan berkata, wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan sungguh aku sangat berhasrat dia menggambarkan untukku bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tertancap kuat di dalam diriku. Faqal, maka beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman. Kita akan terjemahkan secara bebas kata per kata, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan Asy-Syaikh di dalam syarah beliau terhadap riwayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang fahman mufakhaman, yaitu seorang yang agung, diagungkan di antara mereka. Yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bersinar seperti sinar rembulan di saat bulan purnama. Atwala minal marbu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi, lebih tinggi dari orang yang badannya sedang. Wa aqsar minal musyadzab, akan tetapi lebih rendah dari seorang yang kelihatan tinggi dan kurus. Azimal hamati,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tegap, besar tubuhnya, rajilas sya'ri, rambutnya ikal, antara bergelombang dengan lurus. Iniftaraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa wafarahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya, maka dibelahlah menjadi dua. Dan apabila dibiarkan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjuntai, maka rambut beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak melampaui daun telinga dari kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Azhara al-laun, bahwa kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azhara al-laun, artinya adalah putih dan kemerahan. Wasi'al jabin, lebar dahi beliau. Azajjal hawajib, kedua alis beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qaranin, artinya tebal alis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi tidak sampai bertemu antara kedua alis beliau sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma irqun yudirruhu al-ghadab, di antara kedua alis beliau itu ada urat yang akan nampak jelas apabila beliau dalam keadaan murka. Aqana al-irnin lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhidung panjang. Di dalam salah satu penjelasan tentang hal ini, bahwasanya bagian ujungnya itu cenderung kecil. Nurun ya'luhu, ya, kelihatan ada cahaya. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam, sehingga orang yang tidak memperhatikan benar seakan-akan ada membungkuk atau meninggi di bagian hidung beliau sallallahu alaihi wasallam. Katsal lihyati, kemudian tebal jenggot beliau. Sahlal khaddaini, artinya kedua pipi beliau sallallahu alaihi wasallam itu tipis. Dhali'al fami, kelihatan lebar mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Muflajal asnan, gigi-giginya agak renggang, kelihatan indah. Daqiqa al-masrubah, ada bulu-bulu yang lembut di bagian dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah, leher Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, jernih, ya, seperti perak. Mu'tadilal khalqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang. Badinun mutamassikun, artinya penuh dagingnya, mutamasik secara proporsional. Sawa'un al-badnu was-sadru, kemudian rata antara al-badnu was-sadru, ya. Jadi antara dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perut Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan rata. Aridus sadri, kemudian lebar dada beliau. Ba'ida ma bainal mankibain, ya, kelihatan lebar antara dua pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya.
dhakhmul karadisi anwaru al-mutajarradi, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ujung-ujung tulangnya itu kelihatan tebal, kemudian anwar al-mutajarrad, bagian yang tidak tertutupi oleh rambut itu, maka kelihatan bersinar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mausulu ma baina al-labbati was-surrati bisya'rin yajri kal khatti, ya. Tersambung antara bagian leher beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ke pusar itu dengan rambut-rambut yang lembut seperti garis-garis. Arya as-sadiyaini wal batni mimma siwa dzalik. Adapun bagian tetek beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga perut itu tidak ditumbuhi oleh bulu-bulu. Asy'aru ad-dira'aini wal mankibaini wa a'ali as-sadri. Kemudian ada rambut, ya, di bagian hastanya, di bagian pundak beliau, dan di bagian dari atas dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tawilu az-zandaini, kelihatan panjang bagian bawah dari lengan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Rahbur rahati syasnul kaffaini wal qadamain. Kemudian baik kedua telapak tangan beliau ataupun kedua telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam adalah telapak tangan dan telapak kaki yang tebal-tebal. Sa'ilul atrafi au qala sya'ilul atrafi, dan jari-jarinya itu adalah panjang sedang, ya, bukan panjang benar akan tapi panjang sedang. Khumsanu al-akhmasain. Khumsan itu adalah bagian dari telapak kaki yang bawah, yang bagian tidak menyentuh bumi, itu namanya adalah khumsan, ya. Nah, bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ tidak tinggi sekali, ya. Masihul qadamain. Kemudian telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cenderung licin sehingga disifati yanbu anhumal ma, ya. Air itu tidak akan pernah berada terus di situ, akan tapi akan mengalir. Idza zala qala'an yakhtu takaffian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila, ya, mengangkat kaki dari tanah itu kelihatan tegap, ya, kuat. Wa yamshi haunan dzari'ul misyah, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dengan tenang, kemudian dzari'ul misyah, ya, tapi cepat, tapi tidak ada kelihatan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka beliau berjalan seakan-akan sedang menurun. Wa idza iltafata jami'an. Apabila menoleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menolehkan badannya seluruhnya. Khafidhut tarfi, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menundukkan pandangan. Nadruhu ilal ardi atwal min nadrihi ilas sama, pandangannya ke bumi, ke bawah itu lebih banyak dibandingkan menengadahkan ke langit. Jullu nadharihil mulahadhah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat dengan pandangan yang meneliti. Yasuku ashabahu, ya, jika berjalan bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakang. Ia berduru man laqiya bisalam, kemudian selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dijumpai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
pada riwayat ini kita memang dapatkan pensifatan yang sangat banyak, ya. Dan memang dikenal Hindun ibnu Abi Halah adalah seorang yang teliti di dalam mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan memang terkenal seperti itu sebagai seorang wasaf, artinya detail di dalam memberitakan sifat-sifat sesuatu. Hadis ini hadis yang diperbincangkan oleh para ulama, ya, dari sisi sanadnya, ya. Hadis ini adalah hadis yang panjang, ya, dan sebagiannya disebutkan oleh al-musannif, ya, di sini, dan sebagiannya akan ada di tempat yang lain pada bab-bab nanti berikutnya, ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizzi di dalam muqaddimah kitabnya Tahdzibul Kamal, ya. Beliau mengatakan, wa fi isnadi hadithihi ba'dhu man la yu'raf. Pada sebagian sanadnya ada yang tidak dikenal, dan disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarij As-Salikin, wa amma hadithu Hind ibni Abi Halah fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadithun la yathbut wa fi isnadihi man la yu'raf, ya. Dikatakan oleh beliau bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak sabit, dan pada isnadnya ada seorang yang tidak diketahui. Dan pada isnadnya ada seorang yang bernama Jumai' ibnu Umair, ya. Tadi haddatsana Jumai' ibnu Umair ibnu Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Penyebutan riwayat dengan sanad, di situ ada Jumai' ibnu Umair, dikatakan bahwasanya dia itu adalah dhaifun rafidhi, ya, seorang yang dhaif dan juga rafidhi, ya. Dan demikian ada perbincangan seorang yang dari Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah, ya, yang kunyahnya adalah Abi Abdullah, ya, tadi kita bacakan, ya, yukna Abu Abdullah an ibnin li Abi Halah, ya. Ada majhul fal hadithu sanaduhu dhaif la yathbut, maka hadis ini sanadnya adalah dhaif, ya, tidak sabit, sedangkan sebagian lafaz-lafaznya telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Dan sebagian yang lain juga disebutkan pada hadis-hadis yang lain yang derajatnya adalah derajat yang sahihah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, ya, bahwa riwayat yang ke-8 pada bab berkaitan dengan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibawakan oleh Hindun ibnu Abi Halah Rabib an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibu beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menikah dengan yang lain sampai Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal, ya. Kita lihat penjelasan Syekh hafizahullah taala di dalam kitab beliau, wa kana wasafan, ya. Hindun ibnu Abi Halah ini dikatakan oleh Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma adalah wa kana wasafan, ya. Al-wasaf adalah alladzi lahu ma'rifah bil wasfi dirayatan bihi, ya. Wa laysa kullu ahadin yujidul wasfa, ya. Al-wasaf itu adalah seorang yang punya pengetahuan di dalam menggambarkan, ya, faham, dan tidak semua orang bisa melakukannya, ya. Ada seorang yang berkali-kali melihat, akan tapi kalau dikatakan coba ceritakan tentang si fulan, ya, maka dia tidak bisa mensifatinya. Dan ada juga orang yang baru melihat sekali atau dua kali, akan tapi dia bisa menggambarkan secara detail. Maka orang yang seperti itu baru melihat sekali, baru melihat dua kali, tapi jika diminta untuk mensifatinya dia sudah jelas banget, ya. Maka yang seperti itu disebut dengan wasaf, ya. Kemudian kata
an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ingin diberitahu tentang hilyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maksudnya adalah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz hilyah ini sengaja dipakai, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang seluruhnya adalah keindahan, ya. Maka yang dimaksudkan dengan hilyah, keindahan di sini memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan didengar kecuali seperti hakikatnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hiasan yang begitu indah. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqa bihi. Sedangkan aku punya hasrat untuk dia memberikan berita kepadaku tentang sesuatu yang benar-benar aku bisa mengetahuinya dengan baik. Ya, artinya bahwa ketika diceritakan pengetahuan yang sampai kepada Hasan ini adalah pengetahuan yang dhabit, pengetahuan yang mantap, pengetahuan yang benar-benar bisa diketahui secara detail. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman, ya. Apa artinya fakhman mufakhaman? Fakhman itu artinya adalah aziman fi awsafihi wa fi hayatihi wa fi madharihi wa fi hilyatihi wa fi sifatihi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah agung sifatnya, ya. Bentuk beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang nampak dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sifat-sifat beliau yang penuh dengan keindahan itu nampak begitu agung. Mufakhaman artinya mu'azzaman fi suduri ashabihi wa fi sadri man yarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan agung, kelihatan berwibawa bagi seorang yang melihatnya, demikian juga dalam hati para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Yatala'la wajhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersinar, ya, seperti sinar rembulan di malam bulan purnama, ya. Jadi tala'lu itu artinya adalah isyraq dan idha'ah, ya, mengeluarkan apa? Sinar, artinya kelihatan bersinar seperti itu, ya. Kemudian atwala minal marbu'. Marbu' itu sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atwal minal marbu'. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kana rab'atan minal qaumi lakinnahu ila tuli aqrab, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika dibandingkan dengan orang-orang yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan sedang, akan tetapi lebih cenderung kepada tinggi, ya. Akan tetapi juga tidak tinggi sekali, makanya disifati wa aqsar minal musyadzab, ya. Musyadzab itu adalah tawilul qamah ma'an nahafah, ya. Tinggi fisiknya tapi kurus, ya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Azimul hamah. Azimul hamma itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kepala beliau sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan besar, kemudian badan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Rajilas sya'ri, rambut beliau sudah kita jelaskan, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifati oleh di sini Hindun ibnu Abi Halah, idza inin faraqat aqiqatuhu faraqaha, ya. Aqiqah di sini maksudnya adalah rambut, ya. Jadi rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang disisir, kadang kemudian dibiarkan, ya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ahli tarikh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wasi'al jabin. Jabin itu adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang kita tahu. Jabin adalah dahi beliau sallallahu alaihi wasallam, dikatakan wasi'al jabin, ya. Artinya panjang dan lebar, ya. Sedangkan kata azajjal hawajib, ya, di sini pemirsa yang dirahmati Allah, hajib atau alis, ya, itu
ya, atau hawajib, ya. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disifati azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qarnin, ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang bagian alisnya, ya, kemudian lembut, ya, sampai hampir ke bagian ujung kedua mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya, sawabik itu kelihatan sempurna, ya, benar-benar sempurna, ya. Di antara keduanya fi ghairi qaranin, di antara keduanya tetap ada celah, ya, bukan berarti kemudian menyambung, akan tapi di antara keduanya tetap ada celah, ya. Dan yang seperti itu disukai oleh orang-orang Arab, ya. Kemudian di antara keduanya juga ada irqun yudirruhul ghadab, ya. Artinya bainal hajibaini irqun yusayyiruhul ghadab mumtali'an daman, ya. Ada urat di antara keduanya, ya. Itu akan terlihat jelas kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan murka. Kemudian aknal irnin yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam, ya. Dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya al-irnin itu artinya adalah al-anfu, tawilul anfi, artinya panjang hidung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kelihatan panjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lahu nurun ya'luhu, ada terlihat cahaya, ya. Nah, kata ya'luhu di situ ada kata ganti ha, ya. Kata ganti ini kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kembali kepada hidung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ya dikatakan oleh Syekh, ya, dua-duanya saling berhubungan, ya. Artinya terlihat seperti itu. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam, yaitu irtifa'u qasbatul anfi ma'astiwa'i a'lahu wa israfil arnabati falladhi yarahu bisababin nur wal wada'ah wal israq allati taksu wajhahu wa anfahu sallallahu alaihi wasallam yadhunnuhu asyam, ya. Jadi pada hidung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena di situ ada sinar, kemudian bagi orang yang tidak benar-benar memperhatikannya, maka akan kelihatan seperti membungkuk bagian hidungnya itu, tetapi padahal tidak. Kemudian kathul lihya artinya tebal, ya, jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sahlul khaddain, bahwa pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sahlu, atau dalam riwayat lain dikatakan asyalu al khaddain, ya. Artinya apa? Khaddahu laisa murtafi'ain, bahwa kedua pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menonjol meninggi, artinya kelihatan rata, ya. Dhali'ul fam, ya, mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan lebar. Muflaj al asnan, artinya ada kerenggangan antara gigi seri dengan gigi-gigi yang lainnya, dan ini ada pemandangan yang menambah indah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gigi yang seperti itu, ya. Kadang-kadang kita mendapatkan sebagian orang menyengaja membuat giginya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang kondisinya adalah dhali'ul fam muflaja al asnan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini bahwasanya kana unukuhu jida dumyatin fi safa'il fiddah, ya. Sampai leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disifati bahwasanya begitu indah dan kelihatan seperti perak, ya, leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian badinun mutamassikun, ya. Dalam riwayat yang lalu kita mengenal laisa bil mutahhami, ya. Artinya tidak gemuk sekali, tidak, akan tapi badinun mutamassikun, ya.
berisi dan proporsional tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawaul batni wasadri, ya, antara perut dan dada beliau sallallahu alaihi wasallam itu sama, rata, ya. Kemudian anwaru al-mutajarridi, atau mutajarridi atau mutajarridi, ya. Artinya bahwasanya bagian dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang tidak ditumbuhi rambut, ya, yang terlihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelihatan bahwasanya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masya Allah, ya, bercahaya. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa, setelah itu disifati oleh Hindun ibnu Abi Hala di sini bahwasanya bagian leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bawah hingga sampai ke bagian pusar itu ditumbuhi rambut-rambut halus seakan seperti garis kal khatti, ya, ya. Tetapi ada bagian perut dan bagian tetek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagian yang tidak ditumbuhi oleh rambut Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi dikatakan tawilu az-zandaini. Apa maksud tawilu az-zandaini? Az-zandu asfalu ad-dira. Fakana Shallallahu Alaihi Wasallam tawilu az-zandaini, ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian hastasnya kelihatan panjang, syahnul kaffaini wal qadamain. Tadi sudah kita jelaskan, ya. Jari jemarinya juga kelihatan panjang tetapi sedang. Kemudian telapak kaki dan tangannya kelihatan tebal, ya. Sementara bagian dari telapak kakinya yang bawah yang tidak menyentuh bumi itu tidak tinggi sekali, ya. Kemudian kedua telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam itu juga kelihatan halus licin, sehingga air itu akan mengalir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati di sini apabila berjalan, ya, berjalan dengan kuat, ringan akan tetapi cepat, tetapi tidak mengada-ada, ya. Di sini saya mengatakan dari ulmisyati, ya, anna khutwatahu wasi'ah lakin biduni takalluf, bahwasanya langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan panjang akan tetapi tidak mengada-ada, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangannya lebih banyak ke bawah daripada menengadah, dan beliau apabila berjalan, masya Allah, ya, bersama para sahabat ridwanu alaihim ajmain, maka beliau berjalan di bagian belakang, artinya para sahabat, ya, berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan seseorang maka memulai dengan salam, artinya yabduru, ya, di dalam lafaz yang lain itu dikatakan yabda'u, ya. Yabduru sama dengan yabda'u, artinya memulai dengan salam. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cepat-cepat memberikan salam walaupun kepada anak yang kecil, ya. Adabnya misalnya anak kecil memberi salam kepada yang lebih tua, ya, yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum apabila bertemu dengan seseorang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera memberikan salam kepada mereka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya hadis ini menambah tentang sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu detail satu demi satu, ya, kita mengetahui, dan semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang menambah keindahan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini meskipun adalah hadis yang secara sanadnya ada dhaif, ya, ada yang majhul, ada juga di antara perawinya Juma' ibnu Umar itu adalah
seorang yang dhaif, rafidhi, ya. Namun pengertian-pengertian yang ada pada sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling menguatkan, karena di antara lafaz-lafaznya sebagiannya ada di riwayat-riwayat yang telah kita baca, dan sebagiannya didapatkan pada riwayat-riwayat yang lain yang juga menjelaskan tentang hakikat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, dengan hadis yang ke-8 ini insyaallah kita menjadi lebih mengetahui, bahkan di akhir riwayat ini disebutkan tentang sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agung fisiknya, agung akhlaknya, dan maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang benar-benar di dalam akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berada di atas akhlak yang besar, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sedikit pembelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kelebihan itu, ya, menunjukkan sebagai seorang yang syakir, seorang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala pada fisik beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada rasa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan tawadhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak membanggakan sesuatu, ya, melainkan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah yang mengajarkan kepada kita, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kajian kita kali ini berkaitan dengan kitab Asy-Syama'il. Insyaallah kita akan sambung pada hadis yang berikutnya di lain waktu. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.